berperan besar dalam menciptakan kenyamanan di rumah. Bagaimana caranya? Temukan jawabannya di sini. Masih di I'm Possible, rumahku surgaku. Dari impossible jadi I'm Possible. Dan beberapa hari yang lalu, tim I'm Possible mendapatkan email dari Pak Alvin di Bandung. Kami juga sempat mengundang beliau untuk hadir ke studio, namun karena beliau berhalangan hadir, maka saat ini kita sudah tersambung di line telepon. Ya, kita sapa dulu. Halo Pak Alvin. Halo. Halo. Mbak Mary. Halo. Iya. Pak Alvin mengirimkan email, ada yang ingin ditanyakan tentang rumahku surgaku. Iya, Miss Mary, Pak Jamil ya di situ. Saya mau bertanya sama Mas. Ada Megdani Pak. Ada Megdani juga. Ya, pertanyaan saya gini, anak saya itu saat ini sedang berkuliah di luar negeri. Sudah sekitar setahun dan sebelumnya ketika masih tinggal bersama di sini, dia orang yang tipe suka di rumah memang, tapi supaya dia tetap kalau misalnya ada waktu libur atau itu jangan hanya pergi sama teman-temannya gitu, tapi selalu ingat ke rumah gitu, selalu kangen mau pulang ke rumah gitu. Tapi selama ini tetap menjalin komunikasi ya berarti ya sama anaknya ya? Iya, kalau komunikasi tetap baik. Sekarang kan udah macam-macam, bisa pakai internet dan segala, tapi memang ketika di rumah itu kan beda kalau memang ada dia di rumah gitu sama adiknya juga, sama ibunya gitu. Jadi saya pengennya mereka tidak akan hilang kangen rumahnya itu loh, kalaupun nanti mereka sudah bisa sendiri-sendiri gitu, Miss. Iya, baik. Gitu. Terima kasih Pak Alvin. Ya, makasih Pak Alvin. Oke, sama-sama, makasih. Nah ini nih, biasanya ditinggal merantau, terus anak lupa balik lagi Kalau nggak balik tapi main terus sama teman-temannya. Saya punya tips sih sebenarnya. Apa? Culik aja teman-temannya bawa ke rumah. Tapi biasanya yang terjadi nih, apalagi kan baru 1 tahun. Mumpung di sana lagi seneng-senengnya tuh biasanya kalau liburan pengennya keliling-keliling jalan-jalan di negara sekitar. Jadi males balik ke rumah. Ada nggak caranya untuk membuat dulu saya pernah punya 2 anak di luar ya. Satu di Hannover, satu di Berlin. Termasuk punya anak juga di asrama gitu ya. Dan saya senang karena mereka kalau liburan pulang ke rumah. Ya. Dan kalau kemudian mau jalan-jalan selalu minta izin sama orang tuanya ya. Dan kenapa itu terjadi? Karena tadi juga plan together, play together, pray together. Dan kemudian begitu dia pulang, maka ciptakanlah kegiatan-kegiatan yang kemudian membuat dia merasa ya yes gue banget nih, gue banget di rumah ini, bapak, ibu itu apa yang kemudian kita selama ini jenuh dengan apa yang dilakukan, kemudian di rumah fresh ya. Makanya kalau anak saya di asrama, saya tidak pernah pulang nanyain pelajaran. Lawang di asrama sudah belajar pelajaran, ya kan? Sampai rumah malah ditanyain pelajaran lagi. Ya. Sampai rumah di asrama anak saya tidak boleh main internet. Sampai rumah ya saya izinkan main internet. Jangan sampai di sana nggak boleh main internet, di rumah nggak boleh main internet. Maka dia nggak mau pulang. Mending di kafe ada wifi gratis ya, daripada di rumah diomelin terus main HP. Ya, mending kemudian nggak di rumah. Maka ciptakan sesuatu yang itu kemudian membuat dia itu happy, membuat dia yes ini rumah gue banget, rumah gue banget, gue kerasan di sini. Saya selalu membuat persepsi didiklah anakmu sesuai dengan zamannya. Saya waktu kecil tinggal di tengah hutan, hidup saya susah ya, makan susah ya, makannya tidak selalu nasi. Kalau mau makan mancing dulu ya. Dan anak saya pernah saya bawa ke tengah hutan. Dulu bapakmu tinggal di tengah hutan ini. Mau makan mancing dulu. Makannya tidak selalu nasi. Dan apa jawaban anak saya? Pak, yang namanya penderitaan jangan diturunkan. Ya, oke. Ada satu lagi nih, kita kasih kesempatan lagi untuk karena Pak Jamil lagi menggebu-gebu, takutnya nanti keluar lagi begini. Anda juga semua semangat gini, saya kasih kesempatan sekarang yang sebelah kanan. Ada yang mau nanya sebelah kanan? Wow, banyak. Banyak ya, tapi pilih saya satu, fokusnya McDenny. sama kamu ya. Yang mana? Yang ini. Ya nggak apa-apa, ada Pak Jamil sini silakan. Nama, kamu siapa? Tujuannya apa? Kamu apa sih? Silakan. Oke, perkenalkan nama saya Cynthia, saya dari Universitas Indonesia. Ya, saya mau bertanya tentang ini. Jadi di rumah saya ini kurang harmonis karena
jadi ibu saya ini single parent dan juga dia tuh sibuk kerja. Dan adik-adik saya ini dia itu tipikal anak yang bandel karena dia cowok umur 11 tahun. Nah, ketika ibu saya pulang itu adik saya kan jadi susah untuk dalam pelajaran itu agak sulit. Jadi sering dimarahin. Jadi saya agak merasa terganggu kalau misalnya tiba-tiba saya di Depok dan Tangerang itu. Jadi ketika saya pulang ke rumah tuh dengar marah-marah jadi saya iya pusing. Jadi saya mau bertanya apakah rumah itu harus keluarga gitu. Rumah itu harus apakah maksudnya ini kan membahas tentang rumah itu keluarga itu adalah rumah. Jadi apakah rumah itu harus keluarga gitu. Thank you Sabar Cynthia. ya, terima kasih ya. Gimana seperti itu? Cynthia, ibumu single parent. Harus mikirin kamu, mikirin adik-adikmu. Maka kemudian seharusnya adik-adikmu itu tanggung jawabmu. Maka saya punya istilah sibling leadership. Sibling leadership itu apa? Yang tua itu mendidik yang lebih muda. Ya, jangan malah kemudian menjadi beban. Ya. Dan kamu bisa menjadi tadi, makanya kalau ingin memfungsikan rumah sebagai home, maka yang pertama itu tadi kan ada 6 ing. Yang pertama modeling. Kamu jadi modeling buat adikmu. Ya, yang kemudian ngomongnya sama orang tua asik, ngomongnya sama orang tua asik, seneng, dan kemudian orang tua jadi terbantu dan itu sip. Dan kalau kamu memberikan contoh, adikmu insya Allah akan ikut. Ya, saya sering ngasih ilustrasi sederhana. Mohon maaf kata para ahli, tangan kita ini banyak saraf-saraf yang menyehatkan. Bisa diginikan semua? Sekarang kita pertemukan. Sekarang kita gosok sampai dakinya keluar. Sekarang pegang pipi kita. Anget? Anget. Gosok lagi, makin kenceng, makin kenceng. Sekarang pegang leher kita. Anget? Anget. Gosok lagi, makin kenceng, makin kenceng. Sekarang pegang telinga kita. Anget? Anget. Gosok lagi, makin kenceng, makin kenceng, makin kenceng, makin kenceng, makin kenceng. Sekarang pegang dagu kita. Dagu, dagu. Dagu, dagu. Dagu, dagu. Dagu, dagu. Dagu. Saya minta Anda pegang apa? Dagu. Yang Anda pegang apa? Ternyata orang-orang di sekitar kita lebih senang melihat apa yang dilakukan, bukan mendengar apa yang kita katakan. Oh iya. Ya. Berarti apa pelajarannya? Hei Cynthia, kamu anak punya adik. Bantu dong orang tuamu. Jadi single parent itu bukan pekerjaan mudah. Jadi single parent itu sudahlah kemudian mencari nafkah, kemudian harus menghadapi adik-adiknya. Maka kemudian dibantu, supaya kemudian adik-adiknya terbantu, ibu kamu merasa terbantu. Ringan. Ya. Dan bantuan yang terbaik itu adalah dengan tindakan, bukan dengan ucapan tadi. Diam! Ya, tidak semua nasihat harus diikuti ya. Ya benar tuh. Benar. At least kenapa nggak dibantuin PR-nya, dijelaskan gitu ya. Makanya saran saya nanti setelah di sini buka di website saya ada sibling leadership. Ada sebuah puisi yang ditulis oleh Dorothy ya, Lawnot kalau nggak salah, dan itu yang menginspirasi perjalanan saya mendidik keluarga juga. Ya. Puisinya bunyinya begini. Jika anak dibesarkan dengan celaan, ia belajar memaki. Jika anak dibesarkan dengan permusuhan, ia belajar berkelahi. Jika anak dibesarkan dengan cemoohan, ia belajar rendah diri. Jika anak dibesarkan dengan hinaan, ia belajar menyesali diri. Jika anak dibesarkan dengan toleransi, ia belajar menahan diri. Jika anak dibesarkan dengan dorongan, ia belajar percaya diri. Jika anak dibesarkan dengan pujian, ia belajar menghargai. Jika anak dibesarkan dengan sebaik-baiknya perlakuan, ia belajar keadilan. Jika anak dibesarkan dengan rasa aman, ia belajar menaruh kepercayaan. Dan jika anak dibesarkan dengan dukungan, ia belajar menyenangi dirinya. Jika anak dibesarkan dengan kasih sayang dan persahabatan, ia belajar cinta dalam kehidupan. Baik, dan itu adalah modeling. 1 ing dari 6 ing yang bisa dilakukan dalam sebuah keluarga untuk menjadikan rumah menjadi sebuah home. Masih ada 5 ing lagi, seperti apa kita akan bahas setelah jeda berikut ini. Jadi jangan kemana-mana, dari impossible jadi Impossible.
Cari rumah yang lain. Tadi ada pertanyaan, bolehkah kita punya rumah yang lain? Bagaimana cara saya sebagai seorang anak maupun cucu yang sekiranya bisa menjadi mediator yang baik namun tidak menyinggung kedua belah pihak dan dapat dipercaya?